Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa yang tadi manapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda semuanya dalam acara Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku atau karangan dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi di dalam suatu buku yang berjudul Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang kelima dalam jilid 12 Ruhani Hazain, yakni yang berjudul Mahmud Ki Amin. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tentunya. Baik, buku yang akan kita bahas berjudul Mahmud Ki Amin. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa arti dari Mahmud Ki Amin ini? Yang kedua, kata ini atau judul ini sudah sangat familiar di telinga kita, dan ini ketika mendengar kata ini kita akan teringat nazam nazam atau syair kita yang waktu kecil sudah diajarkan Mahmud Ki Amin. Apakah ini syair yang kemudian dibukukan atau Hadrat Masih Maud memang menulis sebuah buku yang isinya syair? Ya. Mohon penjelasan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ya, ketika kita mendengar kata Mahmud Ki Amin, ini sudah familiar, tadi sudah sangat sering didengar ya, karena ini adalah judul dari salah satu syair yang digubah oleh Hadrat Masih Maud Salam. Nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan apa arti dari Mahmud Ki Amin ini, yang pertama di sini ada kata Mahmud ya. Mahmud di sini adalah nama pendek dari Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di sini Amin. Amin ini sering kita dengar ya, kalau seseorang ataupun kita ya memanjatkan doa, maka di akhir doa yang kita panjatkan itu biasanya kita menyebutkan juga amin gitu ya. Artinya di situ adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa atau semoga Allah taala menjadikannya demikian. Nah, ini terkait dengan doa. Kemudian juga kita juga sering mendengar juga bahkan setiap hari ketika kita sholat berjamaah gitu ya, ketika imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, di situ pun dibaca atau disuarakan suara amin ini. Nah, namun kemudian di sini selain terkait dengan permohonan agar doa dikabulkan, kata amin ini juga ini terkait dengan sebuah peristiwa atau acara. Biasanya amin ini adalah suatu acara ya, terkait dengan misalkan apabila ada seorang anak yang sudah mengkhatamkan Al-Quran ya, 30 juz. Nah, maka sebagai bentuk rasa syukur atau rasa bahagia karena anak tersebut telah mengkhatamkan Al-Quran, biasanya orang tua atau gurunya mengadakan acara di mana di dalam acara tersebut diundang orang-orang, lalu di dalamnya dipanjatkan atau diucapkan doa-doa untuk anak tersebut, lalu dibacakan juga syair-syair ya yang juga berisi dengan doa. Kemudian hadirin atau orang-orang yang ikut dalam acara tersebut kemudian mengucapkan amin ya. Jadi amin di sini ini terkait dengan khatam Al-Quran. Nah, karena tadi di awalnya adalah Mahmud ya, di sini maksudnya adalah Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu. Jadi Mahmud Ki Amin ini adalah syair-syair, doa-doa acara tadi ya yang dilakukan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam rangka mengungkapkan rasa syukur, rasa bahagia karena huzur yang kedua saat itu telah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Arti dari katanya Mahmud Ki Amin itu judulnya ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya adalah apakah ini syair yang dibukukan atau beliau menulis buku yang berisi syair. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya berbeda dengan buku-buku Hadrat Masih Maud yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Itu kan buku-buku tebal puluhan halaman, ratusan halaman. Kalau ini terdiri dari 7 halaman, 8 dengan covernya ya. Dengan covernya itu 8, dan di dalamnya ini adalah isinya berupa syair-syair
Jadi yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud, dan ada satu syair lagi yang ditulis oleh orang lain selain Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi sebenarnya Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau dalam momen bukan peringatan ya, rasa bahagia tadi ya, acara tadi, aminnya atau khatam Al-Qur'annya huzur kedua, beliau menulis syair. Nah, kemudian syair ini beliau memerintahkan untuk dicetak dan kemudian digabungkan dengan syair beliau yang lain, lalu menjadi sebuah risalah ya, buku kecil 7 halaman gitu. Artinya memang beliau menulis syair ya Pak ya, kemudian dibukukan dengan ditambah dengan syair beliau yang lainnya yang pernah beliau tulis. Karena mungkin topiknya sama ya Pak ya, itu akan kita bahas nanti. Ya, betul. Kemudian Bapak tadi menyinggung mengenai khatam Qur'annya Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, dan kemudian Hadrat Masih Maud menuliskan syair. Apakah hanya sebatas itu saja latar belakangnya atau ada kejadian yang lain kemudian mendorong beliau menuliskan syair ini? Ya, secara umumnya atau poin utamanya itu sih ya. Coba untuk agak lebih jelas lagi mungkin di sini di dalam Ruhani Hazain Jilid ke-12 ini, Maulana Jalaluddin Syam Sahib juga beliau telah menuliskan pengenalan dari buku atau risalah Mahmud Ki Amin ini. Di sini sedikit saya bacakan, mungkin ada informasi tambahan selain daripada tadi yang sudah kita bahas. Jadi dalam pengenalan buku ini, Maulana Jalaluddin Syam Sahib beliau menulis di sini, singkat saya coba bacakan bahasa Urdunya lalu nanti coba terjemahkan. Sayyidina Hazrat Mahmud ayyadahullahu ta'ala binasril aziz ne jab Quran khatam kiya. Jadi ketika Sayyidina Hazrat Mahmud, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, menghatamkan Al-Quran, kemudian beliau menulis toh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne jun ataraso satanwe me is khusi ke mauka par ek takrib munakid ki. Jadi dalam momen bahagia ini, yaitu khatam Al-Qur'annya huzur yang kedua radhiyallahu taala anhu pada bulan Juni tahun 1897. Nah, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyelenggarakan sebuah acara tadi. Jadi kalau kita lihat 1897 itu usia huzur kedua saat itu sekitar 8 tahun ya. Karena kita tahu beliau kan lahir pada tahun 1889. Jadi pada usia itu beliau khatam Al-Quran. Lalu pada momen itu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengadakan sebuah acara. Kemudian di sini disebutkan jisme bahar ke ehbabi syamil huwe or tamam hazirin ko pur takalub da'wat di gei. Yang di dalam acara tersebut orang-orang atau saudara-saudara yang sahabat-sahabat beliau yang dari luar pun ikut serta, dan semua hadirin itu diundang gitu dengan tanpa sungkan-sungkan. Lalu di sini disebutkan us mubarak takrib ke liye apne ek manzum amin likhar saat jun ko chup wali. Jadi untuk perayaan atau acara yang berberkat itulah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis serangkaian syair gitu ya, yang amin ini ya, doa-doa, syair yang berisi doa-doa. Jadi untuk acara tersebut, nah beliau menulis syair tadi. Lalu pada tanggal 7 Juni itu tahun 1897 tadi, beliau memerintahkan atau beliau meminta seorang untuk mencetak syair yang beliau tulis tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan jo ustakri parkar sunai gai, di mana syair yang ditulis oleh beliau tadi di dalam acara tersebut dibacakan kemudian diperdengarkan kepada orang-orang atau hadirin ya yang hadir saat itu. Nah, kemudian andar khawatin partiti, di dalam gitu ya, di bagian dalam rumah beliau kelihatannya ini kaum perempuan pun membaca juga, ikut membaca syair-syair tadi, doa-doa tadi, or bahar marad or baca partete. Dan di luar pun baik laki-laki kaum bapak ataupun anak-anak ikut juga membaca. Nah, kemudian pada bagian akhir di sini dalam pengenalan buku ini Maulana Jalaluddin Syam menulis bahwa amin atau syair yang digubah oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada acara ini merupakan satu kumpulan daripada doa-doa mendalam yang dipenuhi dengan keharuan, yaitu untuk putra-putra beliau khususnya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Syam. Bisa kita bayangkan ya Pak ya, memiliki seorang anak yang saat usia baru masuki 8 tahun sudah khatam Quran ya Pak ya. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya seorang
seorang orang tua melihat anaknya sudah memiliki kecintaan untuk menamatkan Al-Quran sejak dini sekali. Ya. Baik, saya ingin menanyakan bagian selanjutnya adalah kalau misalkan kita bisa membagi 7 halaman ini, Ya. apa saja bisa kita bagi buku ini ke dalam beberapa bagian? Baik, ini karena tadi 7 halaman ya, Mm-mm. relatif ini tidak terlalu tebal. Jadi pada halaman 7 itu isinya, kemudian dengan cover itu jadi 8 halaman. Jadi halaman yang pertama itu adalah covernya, di mana di dalam bagian cover ini ada juga doa yang dikutip dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 128, yang berbunyi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yaitu wahai Tuhan kami, terimalah dari kami sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ini yaitu tadi terdiri dari syair-syair yang 3 syair diantaranya digubah oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan ada 1 syair ya. Jadi ini terdiri dari 4 syair secara keseluruhan. 3 diantaranya adalah syair yang digubah atau dikarang oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sendiri, dan ada di syair yang keempat ini bukan ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, melainkan ditulis oleh Hafiz Ahmadullah Khan Sahib gitu ya. Nah, jadi isinya secara garis besar dari 7 halaman ini adalah syair. Ada 4 Ada syair 4 ya Pak ya? syair tadi Oke. ya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana dengan syair pertamanya. Apa saja yang beliau tulis di dalam syair ini? Baik, nah Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebelum syair yang pertama dan yang kedua, di dalam buku ini beliau menuliskan judul ya. Judulnya bahasa Urdunya कुरान करीम की मदह में आशिकाना तराना और उस अमर के बयान में कि कौल खुदावंदी और कौल बशर में फ़र्क बयन होना ज़रूरी है और इसलिए कुरान करीम ला रैब कौल खुदावंदी है. Jadi ini artinya adalah judul ini ya, ada tersebut di sini menggambarkan judul ini untuk 2 syair yang beliau tulis kemudian ya, sebelum syair yang berjudul Mahmud Ki Amin tadi. Nah, artinya adalah tarana atau syair-syair yang penuh dengan kecintaan di dalam sanjungan atau pujian terhadap Quran Karim dan penjelasan mengenai perkara bahwa di antara qaule khudawandi ya, jadi firman atau kalam Tuhan dengan qaule bashar, perkataan-perkataan manusia biasa itu perlu atau memang harus ada perbedaan yang begitu jelas gitu ya. Dan karena itu pula di dalam Al-Quran ini begitu kentara perbedaannya sehingga tidak diragukan lagi di sini la raib gitu ya, bahwa Al-Quran ini merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, karena begitu kentara. Nah, apa yang perbedaan-perbedaan yang begitu kentara? Ya, selanjutnya Hadrat Masmud kemudian ya beliau menguraikan ya di dalam syair-syairnya ini. Artinya memang dari judul itu kita bisa tebak isinya adalah mengenai Al-Quran ya Pak ya? Ya, karena memang bercerita mengenai khatamnya Al-Quran dari Khalifatul Masih kedua. Isi-isinya bisa Bapak ceritakan, mungkin syair-syairnya Bapak bisa sampaikan. Baik. Syair yang pertama. Nah, jadi syair-syair yang pertama ini, pertama dan kedua ya, ini spesifik dominan berkenaan dengan keagungan kemuliaan Al-Quran sebagaimana judulnya tadi. Sebenarnya ini sudah ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku beliau sebelumnya, yaitu buku Barahin Ahmadiyah ya. Nah, jadi 2 bagian syair yang pertama ini yang terkait Al-Quran sebelumnya sudah beliau tulis di dalam buku Barahin Ahmadiyah. Nah, coba kita lihat apa yang beliau tulis di dalam syair-syair yang pertama ini terkait dengan Al-Quran tadi. Jadi Hadrat Masih Maud pada syair yang pertama di sini beliau menulis Jamal husne Quran nur jane har musalman hai. Kemudian kamar hai chand aurong ka hamara chand Quran hai. Jadi Hadrat Masih Maud menulis bahwa keindahan dan keelokan Al-Quran itu merupakan cahaya dan jiwa ya bagi setiap Muslim atau setiap orang Islam. Jadi pada bagian yang pertama beliau begitu memberikan sebuah penegasan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam keindahan, berbagai macam pesona, di mana hal ini merupakan cahaya, hal ini merupakan jiwa ya. Bukan hanya cahaya tapi juga merupakan jiwa bagi setiap Muslim. Nah, kita mengetahui bahwa yang namanya jiwa itu ruh atau nyawa ya.
setiap manusia itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada jisimnya atau raganya, badan jasmaninya, dan yang kedua adalah ruh atau jiwa atau nyawanya. Nah, jadi hadits Rasul memberikan penegasan bagi setiap orang yang mengaku dirinya adalah orang Islam, maka ruh atau jiwanya itu adalah Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang mengaku sebagai Islam tetapi kemudian mengabaikan Al-Quran, maka dirinya itu seolah-olah raga tetapi tidak ada jiwanya. Kalau raga tanpa jiwa itu artinya jasad atau jenazah. Mati artinya. Jadi tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi setiap muslim yang hidup itu adalah muslim yang memiliki kecintaan dan kaitan erat dengan Al-Quran. Nah, kemudian rembulan bagi orang-orang yang lain itu adalah bulan gitu ya. Jadi sedangkan rembulan untuk kami, kata Hadits Rasul, untuk kita itu adalah Al-Quran. Rembulan atau bulan ini kaitannya juga dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dicintai ya. Bagi orang lain mungkin sesuatu yang indah, sesuatu yang dicintai itu simbolnya adalah bulan yang di atas, tapi untuk kita sesuatu yang kita cintai ini adalah Al-Quran. Nah, kemudian di sini ya cukup panjang ya. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam pada syair-syair yang pertama ini beliau di sini menulis sebanyak 12 baris atau boleh kita katakan bait gitu ya. Bait itu terdiri dari 2 kalimat syair ya. Kalau di sini di kanan dan di kiri ini ada 2 kalimat, jadi satu bait lah kita katakan. Misalkan di kanan dan di kiri itu ada terdiri dari 2 kalimat-kalimat syair. Nah, ke bawahnya ini ada 12, jadi 12 baris atau 12 bait. Jadi totalnya di syair yang pertama ini beliau menulis banyak 24 kalimat syair. Tadi 2 sudah kita coba sampaikan ya. Nah, kemudian berikutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis lagi, Nazir uski nahi jamti nazar me gaur kar dekha. Jadi setelah kita melihat, jadi setelah dilihat dengan seksama gitu, setelah dilihat kian kemari secara seksama, tidak nampak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi tidak ada bandingannya Al-Quran ini ya, walaupun sudah dilihat dengan seksama di berbagai tempat dimanapun, tapi tidak ada sesuatu atau suatu kalam yang menyerupai atau bisa menandingi atau sama dengan kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian di bagian selanjutnya di sini pun Hadrat Masih Maud menulis bahare jaweda paida hai uski har ibarat mein. Jadi setiap ibarat, setiap kalimat-kalimat, setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini, Hadrat Masih Maud menulis bahare jaweda paida hai. Jadi menciptakan atau melahirkan musim semi yang abadi atau tidak berkesudahan. Di mana di sini beliau menulis nahwo khubi chaman mehe nah usa kui bustan hai. Di mana kelebihan, keistimewaan tadi ini tidak ada di suatu kebun manapun dan tidak ada suatu taman apapun yang sama atau sebanding dengan Al-Quran ini. Jadi kalau kita melihat Hadrat Masih Maud di dalam kalimat ini menulis bahwa setiap kata, setiap ibarat itu kalimat-kalimatnya di dalam Al-Quran ini itu bisa melahirkan musim semi yang abadi, yang tidak berkesudahan. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba pemahaman secara pribadi oleh kita, musim semi itu kalau kita lihat musim di mana tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, bunga-bunga itu adanya kehidupan. Iya, bermekaran dan itu melambangkan kehidupan tumbuh. Nah, jadi setiap kalimat, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran jika diselami, dipelajari, diikuti itu akan melahirkan kehidupan yang Hadrat Masih Maud sebutkan di sini itu abadi, kekal abadi, tidak berkesudahan. Nah, jadi ini ya beberapa, sebenarnya masih cukup panjang tadi, tapi beberapa bagian dari syair yang pertama ini cukup menggambarkan betapa Al-Quran ini dalam pandangan Hadrat Masih Maud merupakan sesuatu yang tidak ada tara bandingannya gitu ya. Baik, berarti di dalam syair pertama ini ada 12 bait. Kita katakanlah satu bait itu 2 kalimat atau 2 baris kanan dan kiri, biasanya seperti itu ya Pak ya. Berarti totalnya ada 24 baris, 24 kalimat syair ya Pak ya. Kalau memang kita baca satu persatu, kita jelaskan satu-satu, tidak mungkin cukup waktu untuk episode kali ini.
Tetapi gambaran besarnya kita sudah dapatkan di syair pertama ini. Beliau menjelaskan mengenai Al-Quran, kebagusan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu merupakan ruh bagi kita dan terdapat kehidupan di dalamnya, Pak ya, jika kita dalami makna-maknanya. Lanjut ke bagian kedua yang dengan judul yang sama Bapak sampaikan tadi di pertama. Ada berapa bait di sini dan apa saja yang beliau ungkapkan di dalam syair ini? Ya, baik. Pada syair-syair yang ini pun beliau kembali mengemukakan mengenai keunggulan, keindahan, kemuliaan kitab suci Al-Quran ya. Jadi sedikit tadi sebelum ke yang kedua, mungkin ini juga ada bagian yang penting di syair yang pertama ini tadi terlewat. Satu bagian kita coba bahas lagi. Di sini Hadrat Masih Maud menulis karena tadi di bagian judulnya ya disebutkan bahwa antara kalam Tuhan dengan perkataan manusia itu jelas kentara perbedaannya. Nah, tadi ini sedikit terlewat, jadi kita coba apa yang ditulis oleh Hadrat Masih terkait dengan tema ini. Nah, beliau di sini menulis Khuda ke kaul se kaule bashar kyunkar barabar. Jadi bagaimana mungkin perkataan manusia kaule bashar ya, perkataan manusia itu bisa sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hadrat Masih menulis waha kudrat yaha darmandegi farq numaya. Jadi di sana itu ada kudrat, ada kuasa. Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada kudrat, ada kekuasaan. Oriyaha kata Hadrat Masih, dan di sini yaitu di dalam diri manusia termandegi, ada ketidakberdayaan. Farq numaya kata Hadrat Masih. Jadi perbedaannya itu begitu kentara. Di satu sisi Allah Ta'ala memiliki kuasa, di satu sisi manusia itu adalah wujud yang penuh dengan ketidakberdayaan. Maka bagaimana mungkin perkataan dari manusia yang adalah wujud tidak berdaya bisa sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Nah, maka kalau kita melihat satu sisi lagi, Al-Quran ini turun di zaman waktu itu di Arab ya, ketika orang-orang itu begitu mendewakan syair-syair fasahah dan balaghah ya di dalam bahasa Arab, kefasihan bahasa. Jadi orang-orang yang dianggap mulia itu yang bisa menyampaikan syair-syair dengan sastra yang tinggi dan lain sebagainya. Saat itu ketika Al-Quran turun, orang-orang Arab saat itu mendewakan atau begitu mengagung-agungkan ya fasahah dan balaghah bahasa Arab. Lalu Al-Quran turun dan di dalam salah satu ayat Al-Qurannya, dalam salah satu ayatnya Al-Quran Allah Ta'ala berfirman ya, in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Jadi Al-Quran menyatakan jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan, apa kami turunkan kepada hamba kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran ini yang turun kepada Rasul, jika memang kalian ragu, maka singkatnya datangkanlah ya sebuah surat saja yang semisalnya, yang bisa menandingi firman-firman Allah Ta'ala yang turun kepada hambaku, yakni kepada Rasulullah, gitu kan. Nah, kemudian Al-Quran pun bukan hanya memberikan tantangan itu pada ayat selanjutnya tadi, dan jika kalian tidak dapat melakukannya, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat melakukannya. Jadi sudah dinyatakan bahwa tidak akan ada manusia yang dapat atau mampu membuat suatu surah yang semisal dengan Al-Quran. Oleh karena itu tadi tidak ada yang bisa menandingi ya, Al-Quran dari segi sastra dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang dijelaskan Hadrat Masih Maud, yang dituliskan Hadrat Masih Maud di dalam syair tadi. Kemudian lanjut ke syair yang berikutnya. Jadi ini terdiri dari 9 bait ya, 9 baris. Jadi kalau dikali 2 kanan kiri ini ada 18 ya kalimat syair. Di sini pun Hadrat Masih Maud menuliskan berkenaan dengan keindahan Al-Quran. Saya coba bacakan terjemahannya saja barangkali ya, beberapa bagian. Hadrat Masih Maud menulis bahwa cahaya Al-Quran itu lebih kentara atau lebih benderang dari setiap cahaya. Kemudian sucilah dia, ini sering ya oleh anak-anak nasirat kita ya, Kebagusan di Al-Quran. nasirat anak-anak kebagusan Al-Quran. Ya memang ini yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud. Jadi pakwo, jadi sucilah dia, jise ye anwar kadaryanikla. Jadi yang darinya lautan cahaya ini muncul atau datang. Dan seterusnya ya, di sini Hadrat Masih Maud pun menuliskan ya ilahi tera furka he ek alam he. Jadi wahai ilahi, furkan engkau ini, Al-Quran ini adalah suatu alam.
jo zururita wasab usme muhayanikla. Jadi apapun yang diperlukan, jo zururita, apapun yang diperlukan, wasab usme muhayanikla. Jadi semua itu tersedia di dalamnya, itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa memenuhi berbagai macam keperluan apapun gitu ya, terkait dengan kemajuan rohani ataupun jasmani manusia. Jadi ini syair yang kedua ya. Oke, syair kedua ini artinya kita sudah tahu lah ya artinya, dan memang sudah sering disyairkan, dilantunkan dalam bahasa Indonesianya Ya. sejak anak-anak sudah dihafalkan. Dan ini ada di buku Hadrat Masih Maud berjudul Mahmud Ki Amin, yang pada dasarnya berasal dari kitab beliau Barahin Ahmadiyah. Ya. Oke, kita lanjut ke syair ketiga. Berapa banyak syair yang beliau tulis di sini dan tentang apa? Nah ya, yang ketiga inilah kemudian yang ditulis oleh Hadrat Masih secara khusus ya, yaitu judulnya Mahmud Ki Amin ini ya. Jadi ini yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud secara khusus untuk acara atau untuk momen khatam Al-Qur'annya Huzur yang kedua. Dan kalau kita lihat di sini istilah baris atau bait tadi ini jumlahnya ada sebanyak 90 ya. Jadi 90 kalau dikali 2 tadi kanan kiri jadi 180 kalimat syair yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud di dalam Mahmud Ki Amin ini. Dan ini juga sudah familiar mungkin dilantunkan oleh para anggota jemaat, baik Atfal, Nasirat, Khudam, Lajnah ataupun Ansor, LI gitu ya, Lajnah tadi. Nah jadi ini sudah sering ya. Jadi hamdo sana usiko jozate jawedani hamsar nehi he uska koi nah koi sani gitu ya. Jadi segala sanjungan, segala pujian, usiko, jadi untuknya atau kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jozate jawedani, yang merupakan zat yang kekal abadi, hamsar nehi uska, jadi tidak ada yang sama dengannya, tidak ada sekutunya, tidak ada satupun yang bisa menyamainya, yaitu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, koinah koisani. Jadi tidak ada duanya, tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ini karena panjang ya, jadi di dalamnya juga selain sanjung puji terhadap kemuliaan keagungan Allah Ta'ala, di dalam Mahmud Ki Amin ini juga Hadrat Masih Maud di dalam syairnya memanjatkan juga doa ya, doa untuk Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, karena memang beliau waktu itu khatam Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat salah satu kalimat syair yang juga ini merupakan doa Hadrat Masih Maud untuk putra beliau, kita coba baca di sini adalah lakhte jigar he mera Mahmud bandah tera. Jadi lakhte jigar itu belahan jiwa ya. Jadi mera Mahmud, lakhte jigar he mera Mahmud bandah tera. Jadi Mahmudku, belahan jiwaku ini tera bandah, kata Hadrat Masih Maud, yaitu hamba engkau, hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. De usko umur dolat kar dur har andhera. Jadi anugerahkan atau berikanlah kepadanya umur yang panjang dan daulat ya, dan kekayaan, kemudian jauhkanlah dari segala kegelapan atau ya hal yang yang buruk ya, kegelapan ini jauhkan dari beliau, yaitu dari Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Jadi masih banyak kalimat-kalimat yang lain dalam syair beliau yang merupakan doa-doa dan juga pujian sanjungan terhadap keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syair yang berjudul Mahmud Ki Amin ini. Oke, saya lanjut bagian keempat, syair terakhir, dan ini adalah beliau mengambil dari syair seseorang yang lain Ya. yang masih mengenai Al-Quran. Ini ada berapa banyak syairnya Ya. di sini, Bapak? Ya, jadi syair yang keempat ini ditulis oleh Hafiz Ahmadullah Khan Sahib ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 9 bait atau 9 baris. Jadi kalau dikali 2 tadi sama seperti yang tadi, kanan dan kiri ini ada 18 kalimat syair. Secara umum isi daripada syair-syair ini pun adalah terkait dengan kemuliaan kitab suci Al-Qur'an. Jadi ya buku atau risalah Mahmud Ki Amin ini ditutup dengan syair dari
Hafiz Ahmadullah Khan Sahib ini. Berarti kalau misalkan kita total di syair pertama ada 19 Ya, bait, 12 bait, syair ya, kedua ada 9 bait, syair ketiga ada 90 bait, syair keempat ada 9 bait, totalnya ada 120 bait. Kalau misalkan kanan kiri, ada kanan dan kiri berarti kali 2 240 kalimat syair ya Pak ya, iya, yang berisi tentang adalah Al-Qur'an, kemudian sanjungan pada Allah Ta'ala dan doa mhm, terkait khatam Qur'annya Hadiratul Masih yang kedua ya, pada waktu itu ya Pak ya. Baik. eh Mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai buku ini yang memang iya, sangat-sangat tipis ya Pak ya. Hanya 7 halaman dan 8 dengan covernya. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa dipahami dengan baik oleh para pemirsa MTA. Baik, amin. jazakumullah Bapak. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita mengenai buku Mahmud Ki Amin, buku yang kelima dalam kitab Ruhani Hazain jilid ke-12. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.